Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ini? Sampai dekat. Banyak kali berarti. Atau mungkin kita buka materi, kemudian kalau ada tanya jawab mungkin ya. Boleh. Karena saya kira cuma kultum biasa. Tapi salah nanti kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di mushallah yang sederhana ini ya, dalam rangka menuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima segala rangkaian ibadah yang telah kita lakukan. Ya, terlebih sekarang kita telah masuk pada 18 Ramadan ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya untuk bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu ya, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqah ya. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah, bahwa kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu adalah sedekah ya, adalah sedekah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu atau janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita atau memberikan wejangan kepada kita untuk senantiasa memiliki kebiasaan untuk berkata-kata yang baik ya, berkata-kata yang baik atau berkata-kata yang benar. Kalau memang tidak bisa, ya hendaknya dia diam. Kemudian hadis yang kedua tadi, yaitu untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, termasuk tadi kata-kata yang baik. Oleh karenanya di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menisbatkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan kata-kata yang baik tadi ya. Di mana beliau SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang benar atau diam ya, atau diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata yang baik ini adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang dicintai oleh setiap orang. Ya, siapapun dia, besar atau kecil, ya, anak-anak atau dewasa, orang tua, semuanya menyukai apa? Kata-kata yang baik ini. Baik itu pejabat, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, hatta dia pelaku maksiat, orang buruk ya, perampok dan seterusnya, dia suka kalau dia mendengarkan kata-kata baik yang dilemparkan kepadanya, padahal dia orang yang buruk ya. Tapi kalau
berikan kepadanya kata-kata yang baik, ya nasihat dan seterusnya, maka dia pasti akan senang itu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah apa? Sedekah. Terlebih kita, ya. Mungkin sebagian kita ada yang profesinya sebagai guru, ya, atau pendidik di suatu lembaga misalnya, atau paling tidak kita sebagai orang tua, ya, karena ini juga temanya keluarga. Orang tua, ayah kepada anak-anaknya atau ibu kepada putra-putrinya, maka yakinilah bahwa kata-kata yang baik itu memiliki pengaruh yang luar biasa, ya, memiliki pengaruh yang luar biasa kepada orang yang kita ajak berbicara, termasuk anak-anak kita. Ya. Maka anak-anak ini adalah investasi sebenarnya. Oleh karenanya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk kepadanya. Ya, kita biasakan apa? Kata-kata yang baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana ingin membawakan ada dua kisah lah ya yang berkenaan dengan tema kita pada kesempatan ini. Tema yang pertama yaitu tentang sebab Imam Bukhari rahimahullahu taala menuliskan kitab Sahih Bukharinya. Ya, kita di sini mungkin kenal ya kitab Sahih Bukhari. Kenal ya? Ada? Ya, Masya Allah. Ya, jadi kitab Sahih Bukhari ini kayaknya Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin. Baik, kalau kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim kita tidak ragukan tentang kesahihannya karena Al-Qur'anul Karim dinukil dari Nabi SAW kepada para sahabat tabi'in sampai ke zaman kita dengan jalur mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan dari perawi yang sangat banyak kepada perawi yang sangat banyak sampai di zaman kita. Ya, jadi bukan yang meriwayatkan itu bukan cuma 1-2 orang, tidak, tapi banyak. Sehingga mustahil ada yang berdusta di situ. Ada yang berdusta pasti akan ketahuan. Itu apa? Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'anul Karim. Tapi kita bahas kitab Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab hadis itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, ya, Abu Daud, Sunan Darimi, Musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Salah satunya apa? Ya, Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis yang paling sahih. Ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih saja di dalamnya. Ya. Kalau sunan-sunan tadi, ya misalnya Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada juga hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Tapi di dalam Sahih Bukhari insya Allah semuanya dijamin, semuanya apa? Semuanya sahih. Makanya kita semua terkadang mendengarkan penceramah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ya ini riwayat Bukhari karena Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang sahih dengan sanadnya yang sampai kepada Nabi SAW di dalam satu kitab. Namanya apa? Sahih Bukhari. Nah, di sini Anda ingin berikan sedikit tentang kisah dituliskannya kitab ini. Itu bukan karena Imam Bukhari mendengarkan kajian selama 3 jam. Ya. Jadi Imam Bukhari mendengarkan kajian 3 jam kemudian tiba-tiba menulis Sahih Bukhari, tidak. Atau setelah mendengarkan tabligh akbar yang berjam-jam, ya. Tapi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menuliskan kitab sahihnya itu hanya karena beberapa kalimat saja yang diucapkan oleh gurunya, ya. Yang diucapkan oleh gurunya, yang kalimat tersebut mengena di hati daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, terngiang-ngiang di benaknya, kemudian dia pikir-pikir sehingga dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam satu kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari. Jadi di situ sebenarnya ada 3 riwayat yang menceritakan tentang kisah ini, ya, mengapa Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Namun yang paling masyhurnya yaitu dari guru beliau yang bernama Ishaq ibnu Rahawayh. Ya, Ishaq ibnu Rahawayh.
Suatu ketika Imam Ishaq ini ketika beliau berada di salah satu majelis beliau yang dihadiri begitu banyak para penuntut ilmu, di antaranya para perawi hadis, ya. Di antara perawi-perawi tersebut di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian beliau menasihati mereka sampai pada kalimat di mana Imam Ishaq ibn Rawahawahi mengatakan kepada murid-murid yang sangat banyak tersebut, ya, beliau mengatakan lau anna ahadakum yajma'u ma sahha an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau lau anna ahadakum yajma'u ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini langsung masuk ke dalam hatinya Imam Bukhari. Artinya beliau mengatakan seandainya saja ada salah satu dari kalian di antara murid-muridku, ya, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab. Ya. Dan ini diakui sendiri oleh Imam Bukhari. Setelah mendengarkan kalimat ini, ya, masuk di dalam hatinya Imam Bukhari, langsung terpikirkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya. Ya. Karena sebagian ulama sebenarnya khilaf mana yang paling sahih antara sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Ya, dulunya khilaf, namun di akhir perkara para ulama ahli hadis mereka sepakat yang paling sahih adalah sahih Bukhari daripada sahih Muslim. Kenapa? Karena sahih Bukhari meletakkan syarat yang lebih ketat daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Muslim beliau memberikan syarat bahwa antara guru dengan muridnya itu ada mu'asar, yaitu sezaman. Ya, walaupun tidak ditetapkan atau belum bisa dipastikan ada pertemuan antara murid dengan gurunya dalam setiap tabaqat sanad. Ya, tapi kalau Imam Bukhari, ya, adanya sezaman, adanya hidup satu zaman, kemudian harus ditetapkan adanya pertemuan antara murid dengan gurunya dalam setiap tabaqat sanad tersebut. Oleh karenanya Sahih Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim. Ala kulli hal, disebabkan kalimat yang ringkas tadi, ya, dari seorang Imam Ishaq ibn Rawahawahi yang menyebabkan Imam Bukhari tergerak hatinya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hadis-hadis tersebutlah kita bisa mengetahui cara solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana zakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bayangkan bagaimana pahala yang akan didapatkan oleh gurunya tadi disebabkan kata-kata yang baik itu. Ya. Luar biasa. Setiap muslim pasti kenal dari seluruh penjuru dunia. Ya. Madinah, Mekah sampai di Indonesia kenal dengan yang namanya kitab Sahih Bukhari. Dipelajari di setiap masjid. Ya. Tidaklah para penceramah, para dai membawakan hadis kecuali disebutkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka pahalanya pasti akan sampai kepada Imam Bukhari sebagai penulisnya dan juga kepada gurunya yaitu Imam Ishaq bin Rawahawahi yang menjadi sebab penulisan kitab tersebut. Ini luar biasa. Padahal hanya disebabkan oleh kata-kata yang ringkas, ya. Namun itu sangat berpengaruh dan membekas di hati muridnya yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua yang ingin Anda bawakan juga kisah tentang Imam Zahabi rahimahullahu taala. Imam Zahabi ini juga salah satu ulama yang masyhur, ya, yaitu ulama hadis, dan beliau memiliki banyak kitab dari fan hadis ini. Di antaranya yang paling masyhur itu adalah kitab Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ini juga berjilid-jilid, masyaallah, tentang perawi-perawi hadis beliau kumpulkan di situ. Dan yang akan ana bahas adalah mengapa beliau menjadi ulama kibar, ulama terkenal, ya, sebagaimana Imam Zahabi rahimahullah taala. Dikisahkan suatu ketika Imam Zahabi itu masih kecil, ya, tapi sudah agak balik lah, ya. Kemudian beliau menulis ilmu, ya, menulis hadis. Kemudian dilihat oleh gurunya, ya. Namun di riwayat ini tidak disebutkan tentang namanya. Kemudian gurunya tersebut memperhatikan Imam Zahabi menulis dengan fokusnya. Kemudian beliau mengeluarkan satu kalimat yang membekas di hatinya Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya, gurunya itu mengatakan, "Ya bunayya,
inna khattaka hadza yushbihu khattal muhadditsin. Ya. Wahai anakku, sesungguhnya tulisanmu ini mirip dengan tulisannya ulama hadis. Ya. Masya Allah. Sesungguhnya tulisanmu ini mirip dengan tulisannya ulama hadis. Maka dengan kalimat tersebut, ya, terngiang-ngiang di pikirannya siapa? Imam Zahabi rahimahullah taala. Ya, maka kemudian diakui sendiri oleh Imam Zahabi. Kemudian beliau mengatakan, fahabbaballahu ilayya ilmal hadis. Kata Imam Zahabi rahimahullah taala, disebabkan kalimat guruku itu, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan cinta di dalam hatiku kepada ilmu hadis. Sehingga beliau belajar terus, ya, belajar hadis, menghafalkan ilmu hadis, ya, dengan riwayat beserta sanad dan matannya, sehingga beliau menjadi ulama kibar, ulama yang tersohor, yang terkenal dalam bidang ilmu hadis tersebut. Maka kalau kita lihat, disebabkan kalimat yang sederhana itu juga, ya, Imam Zahabi rahimahullah taala menjadi ulama kibar seperti itu. Maka bayangkan bagaimana pahala yang didapatkan oleh Imam Zahabi dan gurunya yang menjadi sebab penulisan, menjadi sebab Imam Zahabi rahimahullah taala menjadi ulama kibar. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari majelis yang mulia ini, ya, saya ingin mengajak kepada sekalian, ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, atau ketika kita berbicara dengan siapapun, ya, maka hendaknya kita membiasakan memberikan kepada mereka kata-kata yang baik, ya, nasihat yang ringkas, ya, yang bisa jadi itu sangat berpengaruh di dalam hatinya, yang terngiang-ngiang terus, yang bisa merubah kehidupannya, yang bisa merubah kehidupannya. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, karena bisa jadi kebaikan itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Dalam lanjutan hadis, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, ya. Sama juga tadi, wajah yang senyum, kemudian kata-kata yang baik, ini sebenarnya perkara yang diremehkan oleh sebagian orang, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa, ya. Dan terkadang ketika kita mendidik anak-anak kita misalnya, ya, kemudian mereka buat kenakalan seperti itu, kemudian kita marah, ya. Terkadang talos, ya, orang kayak dibilang talos, kalimat-kalimat yang emosi, yang kalimat tersebut buruk, yang justru menjadikan doa keburukan untuk anak tersebut. Ya Allah musta'an. Ya, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kita berusaha bagaimana ketika kita marah, ketika kita emosi, tidak keluar dari kalimat kita, kata-kata kita kecuali kata-kata yang baik, ya. Atau kita mendoakan dia, ya. Kita doakan, barakallahu fikna, ya, waffaqakallah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, ya. Dan ini lebih baik daripada kita emosi kemudian kita bilang kalimat-kalimat yang buruk, kalimat hewan lah, kalimat inilah, kalimat goblok lah, ya, kalimat nambongo lah, ya, ya, dan seterusnya, ya. Kalau kita doakan, insya Allah itu akan berpengaruh, ya. Dan saya teringat dengan kisahnya Syekh Sudais, ya, hafizahullah ta'ala. Kita semua kenal Syekh Sudais, ya? Imam Masjidil Haram, Imam Mekah. Kisah beliau bercerita tentang kisah waktu beliau kecil. Waktu beliau kecil itu, yang menjadi sebab beliau terngiang-ngiang untuk menjadi Imam Masjidil Haram, ya, yaitu karena doa daripada ibunya, ya, doa daripada ibunya, barakallahu fiik, ya, semoga Allah menjadikan engkau Imam Masjidil Haram. Dan itu karena kesalahan beliau, kenakalan beliau, dan tidaklah beliau berbuat kenakalan kecuali didoakan oleh ibunya, ya, dengan kebaikan supaya dia mendapatkan dia menjadi Imam Masjidil Haram, ya. Dan ini adalah bentuk kisah yang nyata yang lahir dari Syekh Sudais sendiri, bagaimana ketika ibunya mendoakan dia untuk menjadi Imam Masjidil Haram, dan pada saat itu masih kecil, dan itu terngiang-ngiang, ada apa dengan Masjidil Haram, ya kan? Ada apa dengan Masjidil Haram? Sehingga dia cari tahu bagaimana cara menjadi Imam Masjidil Haram, ya, dengan mempelajari Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran dengan mutskin, kemudian mempelajari tafsirnya dan seterusnya, sehingga jadilah hari ini Imam Masjidil Haram, ya. Siapa yang tidak kenal Syekh Sudais? Bahkan Syekh Sudais hari ini
menjadi pemimpin, ketua dari seluruh imam-imam Masjidil Haram. Iya, jadi ketua komite istilahnya. Jadi di Masjidil Haram di Mekah itu memiliki beberapa imam. Demikian juga di Madinah, di Masjid Nabawi itu memiliki beberapa imam. Nah, ketuanya ini adalah Syekh Sudais. Ya, hafizahullah taala. Ya, ini memberikan kepada kita bukti bahwasanya bagaimana pengaruh kata-kata yang baik itu sangat luar biasa kepada seseorang ataupun kepada anak-anak yang kita didik. Terlebih lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik di bulan Ramadan ini untuk berkata-kata yang baik, ya. Jiwa kita dilatih untuk meninggalkan kata-kata yang buruk, ya. Makanya Nabi SAW suatu ketika beliau bersabda, "Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Kenapa seperti itu? Ternyata dicek oleh para ulama, digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok, ya. Kata-kata yang dusta, namimah, ya, adu domba, ya, ghibah dan seterusnya. Ini disebabkan yang merusak atau yang menggugurkan pahala daripada puasanya. Makanya kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, yaitu perkataan dusta, ya, perkataan yang buruk, dan terus-menerus melakukannya, wal jahla, dan melakukan perkara-perkara yang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Di sini Nabi mengatakan yang pertama kali adalah qaulu zur, dia tidak bisa meninggalkan kata-kata yang apa? Yang buruk tadi, kata-kata dusta dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kata-kata dusta ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap puasa kita. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal ju'i wal 'atash, wa innamas siyam minal lagwi war rafath." Ya. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan menahan makan dan minum saja, tapi menahan dari perkara yang sia-sia dan dari perkataan yang buruk, ya. Qaul zur atau ar-rafath yang di dalam hadis ini yaitu kata-kata yang menjurus kepada pornografi. Memang dia kalimat yang buruk. Dan kalau kita lihat di zaman kita sekarang, anak-anak muda bagaimana mereka sangat terbiasa, sangat ringan sekali mulut mereka mengatakan perkara-perkara yang buruk, ya. Tidak usah jauh-jauh, mungkin tetangga kita, apalagi kalau kita lihat di media, subhanallah, kata-kata hewani, kata-kata buruk semuanya ringan sekali, padahal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia berpuasa, kata Nabi tadi, laisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan apa? Dan minum. Ini pentingnya kita menjaga kalimat tersebut, ya. Karena lidah ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kecil, tidak bertulang, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa, ya. Bukankah kita berdoa kepada Allah menggunakan lisan? Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar menggunakan lisan. Maka pada asalnya dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan walisanan wa syafatain. Ya, di antara nikmat yang Allah berikan adalah satu lisan dan dua bibir. Dengan lisan dan bibir inilah kita berkata-kata yang baik, kita memotivasi manusia, kita mengajak kepada kebaikan, kita amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin, mereka mengenal agamanya dari lisannya para duat, lisannya para dai, penceramah dan seterusnya. Maka ini adalah nikmat, tapi dia juga bisa berubah menjadi malapetaka, bisa berubah menjadi bencana, bisa berubah menjadi musibah. Maka hendaknya kita sebagai muslim menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik, atau kalau memang tidak bisa kita diam, ya. Makanya di bulan Ramadan kita membiasakan diri memperbanyak zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari suatu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala dzikrullahi akbar
dan mengingat Allah itulah yang paling agung. Kata beliau, setiap amalan yang dibarengi atau disertai dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut semakin besar. Maka ketika kita berpuasa, kita perbanyak zikir, ya. Kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hendaknya kita perbanyak adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena dia memiliki keterikatan khusus. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran, ya. Oleh karenanya Nabi SAW senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburinya, bahkan beliau menyotorkan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam di setiap tahun itu cuma di bulan Ramadan. Maka menjadi kebiasaan Nabi SAW, ya. Kemudian kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum diikuti oleh para ulama salaf, di mana mereka banyak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Banyak riwayat-riwayat yang kita dapatkan. Imam Qatadah, ya, beliau mengkhatamkan setiap hari di bulan, setiap hari satu kali khatam, ya. Dan ketika masuk 10 hari terakhir beliau mengkhatamkan sampai berkali-kali, ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala diriwayatkan beliau mengkhatamkan setiap hari 2 kali khatam, ya, subhanallah. Jadi kalau 1 bulan 60 kali khatam, ya. Dan kalau kita ya minimal 1 kali, ya, minimal satu kali. Dan itu juga banyak yang tidak sampai, ya, qadarullah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hendaknya ingin Anda sampaikan juga sebagai nasihat kepada kita, bahwa kita sekarang sudah berada pada tanggal 18 bulan Ramadan, ya. Sebentar lagi kita akan masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya, 10 hari terakhir, dan di mana 10 hari terakhir ini adalah puncak keutamaan daripada Ramadan. Jadi puncak keutamaan Ramadan ada pada akhirnya, bukan pada permulaannya. Bukan sebagaimana yang orang-orang sangka, di mana kaum muslimin di awal-awal Ramadan mereka Masya Allah berbondong-bondong ke masjid, tapi di akhir-akhirnya mereka malah futur, ya, malah bermalas-malasan. Yang mereka ramaikan bukan lagi masjid, ya, tapi tempat hiburan, kemudian mal-mal, pasar, ya. Ini sebenarnya menjadi dilema juga bagi kita. Tapi itulah kenyataan, karena mereka tidak mengetahui daripada hakikat Ramadan itu. Padahal hakikat Ramadan ada pada akhirnya, ya. Ada pada akhirnya. Kata para ulama kita, al-ibratu bil awakhir. Yang menjadi standar penilaian adalah akhirnya, bukan permulaannya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, bukan pada permulaannya. Khususnya di bulan Ramadan, akhir Ramadan itu jauh lebih baik daripada awalnya. Jadi 10 pertengahan di bulan Ramadan lebih baik daripada 10 pertama, ya, dari bulan Ramadan, dan 10 terakhir lebih baik daripada 10 kedua dan 10 pertama dari bulan Ramadan, ya. Terlebih di dalam 10 terakhir Ramadan itu ada 1 malam, yang malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan, yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah puncak daripada keutamaan di bulan Ramadan. Jadi keutamaan Ramadan itu banyak. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah ikat syaitan, ya. Di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Puncaknya adalah malam Lailatul Qadar, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Amal soleh yang dilakukan di malam tersebut, ibadah yang dilakukan di malam tersebut lebih baik daripada ibadah atau amalan soleh yang dilakukan lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1000 bulan tidak ada Lailatul Qadar. Bacaan Al-Quran, Qiyamul Lail yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Oleh karenanya para ulama mengatakan malam itu adalah malam yang paling terbaik dari malam-malam yang ada dalam 1 tahun. Bahkan hadirin, 1 malam itu bisa jadi lebih baik daripada seluruh kehidupan kita, ya. Kenapa? Dia 83 tahun lebih. Dan umur kita berapa? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in.
umur umatku itu hanya berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedangkan Lailatul Qadar itu 83 tahun lebih. Ya. Artinya kalau kita mendapatkan satu kali saja Lailatul Qadar, maka itu sudah lebih daripada kehidupan kita. Saudara, itu kalau dia dapatkan satu kali. Bagaimana kalau dia dapatkan 2 kali? Ya, tinggal dikalikan saja 83 tahun. Tinggal dikalikan. Kalau dia dapatkan 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Oleh karenanya ini adalah keistimewaan yang dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh merugi orang-orang yang melalaikan malam tersebut. Ya. Maka kalau kita mengatakan barang siapa yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 83 tahun, barang siapa yang sholat malam di malam tersebut, maka sholat malam itu lebih baik daripada sholat malam selama 83 tahun, maka bagaimana dengan yang tidur ya, di malam tersebut ya. Maka ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis ini ya, saya nasihatkan kepada kita untuk menjaga malam-malam di malam ini ya, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir. Ya, Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah SAW beliau sangat bersungguh-sungguh ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau ya di selain itu. Artinya beliau benar-benar memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam 10 terakhir bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Ya, buat apa? Beliau menjauhi istri-istrinya. Ya, untuk fokus ibadah. Makanya dalam kalimat setelahnya wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam-malam ya tersebut. Ya, kenapa Nabi melakukan itu? Ya, untuk mencari Lailatul Qadar tadi. Ya. Bayangkan Nabi SAW orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi SAW adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuk beliau ya. Dan beliau adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di surganya, tapi beliau masih bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Maka bagaimana dengan kita yang dosanya juga belum diampuni, belum jelas ya, tidak mendapatkan jaminan? Maka sudah sepantasnya kita benar-benar bersungguh-sungguh mencari malam tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Kalau masih asik kita lanjut. Tapi kalau kita cukup saja. Ya, kita coba sampai sini supaya tidak bosan juga. Tapi ini Biu masih baru mau masuk lagi. Masih lama ya. Masih lama? Oke, kita gas. Jawab saja. Jawab. Gimana, kita lanjut atau? Lanjut ya. Baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu terkait dengan Lailatul Qadar, kemudian kebiasaan Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kemudian min babil faidah juga ana ingin menyampaikan kepada kita terkait fikir ringkas terkait qada Ramadan. Ya, terkait qada Ramadan. Karena ini juga banyak yang ditanya kepada ustadz-ustadznya. Mungkin di majelis ini juga ana sampaikan bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah mewajibkan kepada kita berpuasa Ramadan ya, yaitu diwajibkan atas muslim balik akil ya. Jadi kalau balik berarti anak-anak tidak diwajibkan ya. Akil yang berakal berarti orang gila tidak diwajibkan ya. Kemudian dia mampu, kalau wanita berarti dia bersih dari haid dan nifas. Nah, dari golongan tersebut ada orang-orang yang mendapatkan uzur
atau yang dibolehkan untuk berpuasa berbuka puasa di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Siapa itu? Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan orang-orang yang sakit atau sedang berada dalam perjalanan, maka mereka boleh berbuka, tapi dia wajib untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Jadi yang diwajibkan untuk qada ada dua golongan. Yang pertama orang sakit, yang kedua apa? Musafir, yaitu yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan yang berat menjalankan puasa, ya, fa fidyatun ta'am miskin. Maka kata Allah, dia cukup membayar fidyah tanpa mengqada. Taib, apakah sakit di sini semua jenis sakit mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa? Ya, ada yang bisa jawab? Apakah semua sakit mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa? Artinya dia boleh. Ya. Jawabannya tidak semua sakit. Ya. Hanya sakit-sakit yang berat saja. Ya. Kata para ulama kita, mereka sepakat bahwa sakit yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu sakit yang berat yang menimbulkan pengaruh yang serius untuk kesehatannya. Ya, adapun yang tidak terlalu serius, yang sakit-sakit ringan, maka ini tetap diwajibkan bagi dia berpuasa. Contohnya keseleo, ya, sakit kaki, sakit pinggang, ya, sakit gigi. Kalau sakit gigi ada yang ringan, ada yang berat mungkin ya, yang sampai pusing kepala. Tapi yang ringan, yang tidak mempengaruhi puasanya, maka dia tetap diwajibkan berpuasa. Nah, terkait kodoknya, kita lihat kalau dia penyakitnya tersebut masih bisa sembuh, diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib kodok. Ya. Tapi kalau penyakit tersebut tidak tidak bisa lagi sembuh, ya, dengan vonis dokter ini penyakit tidak bisa sembuh, maka dia tidak perlu mengkodok, tapi dia cukup bayar fidyah. Ya, dia cukup bayar fidyah. Dikiaskan kepada orang yang sudah tua renta, yang tidak bisa lagi berpuasa. Ya. Itu terkait dengan qada Ramadan. Dan juga qada Ramadan ini tidak diwajibkan secara langsung. Artinya dia bisa ditunda sampai bulan Sya'ban, ya, sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa puasa, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka puasanya sama dengan puasa satu tahun. Ya, maka ketika masuk bulan Syawal tapi ada orang yang dia memiliki utang puasa, apakah dia boleh mendahulukan puasa Syawal 6 hari, ya, atau tidak? Ya, maka jawabannya sebaik-baiknya adalah dia mendahulukan puasa qada Ramadannya. Kenapa? Karena qada Ramadan ini hukumnya wajib dan puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Dan mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada mendahulukan yang sunnah. Ya, kecuali mungkin dalam beberapa kondisi di mana seseorang dia punya utang puasa dan dia berat untuk menggantinya di bulan Syawal. Ya, karena terkadang ada orang yang dia uzur di bulan Ramadan sampai 26 hari. Ya. Atau sampai 20-an hari, bahkan sampai 30 hari terkadang. Ya. Sakit 30 hari 1 bulan tidak puasa, dan ini tidak bisa dia qada di bulan Syawal seluruhnya. Ya. Maka orang seperti ini dia bisa mendahulukan puasa Syawal 6 hari, kemudian dia cicil daripada qada Ramadannya tadi. Ya, hadza wallahu taala alam bisawab. Itu terkait dengan qada Ramadan. Saya kira sampai sini supaya ada bahan untuk yang bisa ditanyakan. Demikian, semoga ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Pada Ustaz kan biasa kalau apakah sekalian ada yang bertanya atau seputar materi atau tentang keluarga, kami persilakan. Mungkin dari moderator dulu. Ya, silakan. Tadi kan terkait dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Ustaz, maka Allah tidak butuh lapar dan minumnya di tangan. Bagaimana puasanya kita di rumah ditanyakan oleh sang istri
sampai kita berbohong, Ustaz. Mungkin memang suami itu wajib memberitahukan gaji pada istrinya atau bagaimana, Ustaz? Iya, iya. Allah musta'an. Kalau terkait THR ya semua orang suka THR ya. Bahkan istri-istri juga pasti akan senang kalau dapat THR dari suaminya. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia perlu untuk mengetahui tidak masalah, tapi tidak wajib sebenarnya. Ya tidak wajib. Tapi kalau berbohong juga ini tidak kurang pantas juga. Kalau untuk berbohong. Kalau sebaiknya ya yang saya tahu sebaiknya adalah bagaimana kita memiliki keterbukaan dengan istri. Ya. Termasuk dalam masalah gaji. Tapi kalau untuk memberitahukan secara pasti semua pemasukan ya ini saya kira juga tidak perlu. Yang penting kita bisa memberikan nafkah kepada mereka yang wajib ataupun yang nafkah yang sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, pertanyaan yang lain silakan. Tanya, Ustaz. Iya, silakan Pak. Bagaimana menurut Ustaz tentang berkata baik tadi, Ustaz? Sedangkan kita anggaplah kita punya teman yang sesama baku tahu main. Iya. Kita sering bicara kotor dengan dia, tapi dia tidak diambil hati. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Sejelas main apa? Iya. Intinya perkataan yang kotor, perkataan yang buruk itu adalah perkara yang tidak baik. Ya, dan kita semua sepakat itu adalah perkataan yang tidak baik. Entah teman bicara kita adalah teman dekat sekali, teman jauh, ya ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kalau kita dengan teman dekat sekalipun, ya kita biasakan berkata-kata yang baik. Ya. Insya Allah tidak sulit lah. Ya mudah bagi kita berkata-kata yang baik kepada saudara kita. Karena mereka juga pasti senang kalau kita bicara yang baik kepada dia. Ya pasti dia senang, dia suka itu. Daripada kita harus mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya. Dan terkadang juga kita tahu dia tersinggung atau tidak. Ya. Biasanya di muka kita dia senyum, dia masya Allah, tidak menjadi masalah. Tapi ketika dia pergi, dia bercerita di belakang, itu fulan itu sudah bilang begini, saya tadi begini. Ternyata dia tidak ridho, dan ini akan menimbulkan pengaruh ya, dan akan menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Sedangkan kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bukankah saudara kita yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang baik dari kita ya? Bukankah teman yang paling dekat dengan kita yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang baik dari kita? Maka kenapa kita harus berkata yang buruk kepada dia? Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Biar niatnya bermain. Biar niatnya bermain. Kalau gelar-gelar buruk, termasuk gelar-gelar buruk ini tidak pantas. Makanya kata di dalam Al-Qur'an itu wala talmizu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayo. Nah. Kalau ganteng tampan mungkin boleh. Dalam surat Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat afwan. Nah. Ustaz masuk. Iya, silakan. Terkait rumah tangga. Waduh. Silakan. Sudah menikah ya? Bagaimana kita memberikan nafkah sama anak istri dengan harta yang haram, dengan penghasilan yang haram itu hukumnya? Iya. Jadi kalau harta yang haram itu bagaimana hukumnya? Harta haram ya berarti haram. Ya. Dan memberikannya kepada istri juga masuk ya, ini juga akan mempengaruhi dengan pertumbuhannya. Dan dia tumbuh dengan perkara yang haram. Ya, maka ini sangat berbahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Ya, makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib. Yang bagaimana yang thayyib yaitu yang halal. Yang didapatkan dari cara yang baik, pekerjaan yang baik, yang halal ya, bukan yang dari harta yang haram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya kira pertanyaannya sudah diketahui semua ya, dia punya jawaban insyaallah. Nah. Ada lagi Berarti kalau
Istrimu tidak tahu. Ya kenapa untuk istri? Ada. Ada ibu-ibu? Ibu. Oh iya, ibu-ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang fidya, Ustaz. Bapak saya kan almarhum sakit di saat bulan Ramadan. Jadi kami anak-anak membayarkan fidyanya. Jadi saya bertanya, fidyanya itu kita memberi makan orang fakir 30 orang atau selama 30 hari kita memberi makan orang fakir? Baik. Kalau fidyah ketentuannya itu 1 mud untuk 1 orang miskin saja dari hari yang dia tinggalkan. Misalnya dia meninggalkan 2 hari, maka dia memberi makan kepada 2 orang miskin. Ya, masing-masing 1 mud. 1 mud itu ya seperti berapa ya? Kalau beras itu 1 liter cukup lah itu. Jadi bukan sampai 30 orang, tidak. Ya. Dan juga kita harus lihat bahwa orang tua kita ini meninggalkan puasa itu karena apa dulu? Karena sakit parah, memang benar-benar tidak bisa lagi. Ya, berarti memang itu fidyah. Tapi dia nggak puasa selama 30 hari. Ya berarti kalau 30 hari berarti memang 30 fakir miskin. Iya. Dan cara pengeluarannya bisa dipisah-pisahkan dan bisa juga sekaligus secara langsung. Ayo. Jadi ini bisa. Nah. Saya lanjutkan sedikit. Kalau orang tua kita dia tidak berpuasa karena sakit yang sakitnya masih bisa untuk sembuh, berarti itu kan bukan fidyah ya. Paham ya? Itu kan harus diqadha. Berarti orang tua kita punya utang puasa. Kemudian tiba-tiba qadarullah dia meninggal dunia. Berarti dia punya utang puasa. Taruhlah misalnya utang puasanya 20 hari. Ya, orang tua kita meninggal kemudian memiliki utang puasa selama 20 hari. Nah, menjadi pertanyaan apakah ahli warisnya atau walinya boleh untuk mengqadhakan orang tua kita itu? Jawabannya boleh. Ya. Sebenarnya di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang rajih insyaallah dibolehkan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man kana intinya barang siapa yang memiliki utang puasa maka walinya boleh untuk mengqadhanya." Ya, intinya seperti itu. Ana lupa redaksi pastinya. Yang penting seperti itu. Jadi kita mengqadhakan orang tua kita, ya. Dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas, ana baru ingat radhiyallahu anhu, beliau bercerita suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa alaihi siyamu syahr." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia punya utang 1 bulan puasa. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, "Afa aqdihi anha?" Apakah aku boleh mengqadhakannya? Artinya mewakili puasanya tadi. Kemudian kata Nabi SAW, "Seandainya ibumu memiliki utang kepada orang lain, apakah engkau mau membayarnya?" Kata dia, "Ya ya Rasulullah, aku akan membayarnya." Maka kata Nabi SAW, "Fadainullahi ahaqqun an yuqda." Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Artinya boleh dari sisi ini. Ya, sehingga kalau ada orang tua kita memiliki utang puasa kemudian dia qadarullah meninggal dunia, maka ahli warisnya, walinya, kerabatnya itu boleh untuk mengqadhanya. Hadza wallahu taala alam bisawab. Silakan, Pak. Ini tentang yang puasa karena tidak puasa. Kalau kita ini rata-rata waktu zaman masih SMP atau SMA itu ada ketika puasa, tidak berpuasa batal wajib. Karena disebabkan apa? Mungkin disengaja. Oh, disengaja. Siap. Iya. Jadi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Tidak pernah diganti. Jadi bagaimana hukumnya? Puasa yang sudah bertahun-tahun. Jadi kalau orang yang tidak berpuasa itu kan macam-macam motifnya. Ya. Kalau yang mendapatkan uzur tadi, qadha tadi, yaitu orang sakit dengan apa? Musafir yang melakukan perjalanan. Jadi kalau disengaja bagaimana Ustaz? Maka kita katakan dia tidak wajib untuk mengqadha.
Karena tidak ada ketentuan syariat menyuruh orang mengqada yang meninggalkan puasa karena sengaja. Karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar, dosa besar, meninggalkan apa? Puasa dengan sengaja. Oleh karenanya atas dia atau kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh karena telah melanggar kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya. Jadi kalau dia meninggalkan puasa Ramadan selama 1 bulan, ya, dengan sengaja, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insyaallah selama taubatnya lurus, jujur, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat hambanya. Karena bagaimanapun dosa yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Bagaimanapun besar dosanya kita, ya, ingat masih ada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai bani Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, ya, namun engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Syaratnya dia tidak menyekutukan Allah, tidak membawa dosa syirik. Kalau dosa syirik sudah parah, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal tanpa bertaubat. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau engkau membawa dosa syirik bertemu dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyekutukan aku, maka aku akan menemuimu dengan membawa ampunanku sebesar itu juga. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemurkaannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, sedikit lagi supaya kita buat jeda untuk berdoa gitu ya. Ya. Mengenai perkataan yang baik, Ustaz. Seperti kalau di rumah, Ustaz, biasa istri kan biasa kalau marah-marah sama anak itu kita nasihati, bela mana kita yang diang, Ustaz. Bukan ini, bukan keluarga saya tadi. Iya. Iya. Bukan orang lain, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Baik, pertama kita harus sadari bahwasanya anak-anak kita itu mengikuti abi dan uminya. Ya. Oleh karenanya kalau kita ingin anak-anak kita baik, maka yang pertama kali kita perbaiki bukan anaknya. Salah kalau kita langsung perbaiki anaknya. Yang pertama kali kita perbaiki adalah diri kita sendiri, ayahnya atau ibunya. Ya. Makanya hendaknya di keluarga muslim itu mereka punya majelis tersendiri, bagaimana mereka saling menasihati di antara mereka, ya. Ayah dengan ibunya, ya, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, agar anak ini tidak melihat kecuali kebaikan dari keduanya, ya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya berarti bapaknya juga harus rajin sholat ke masjid, ya. Demikian juga kalau anaknya pengen baik, berkata yang baik, ya, maka orang tuanya juga harus berkata baik. Sekarang anak-anak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Disebabkan apanya? Karena lingkungannya, ya. Termasuk orang tuanya juga terkadang keceplosan kalimat-kalimat yang buruk sehingga anak-anaknya juga termasuk kata-kata yang buruk. Maka ini yang pertama. Yang pertama kita perbaiki adalah diri kita, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan anak-anak kita. Karena tidak ada yang bisa merubah anak-anak ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lemah, kita mau didik bagaimanapun anak ini, kalau Allah tidak kehendaki dia tidak akan baik. Karena kenapa? Karena yang menumbuhkan anak-anak kita bukan kita. Yang menumbuhkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan, Allahumma anbithu nabatan hasanah. Ya Allah, tumbuhkanlah anak ini dengan pertumbuhan yang baik. Hadza wallahu taala alam bissawab. Nah, saya kira demikian. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita buat jeda ya supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hari Jumat apalagi di bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak doa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, kekuatan dan
kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dengan 10 terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan dan memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filastin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.